RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Selamat sore sahabat RCL dimanapun berada. Pada kesempatan sore hari ini saya Aska Perdana bersama Aji Permana tengah berada di kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sukabumi, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, yaitu adalah kegiatan Hari Ulang Tahun Damkar yang ke-104 tahun sahabat RCL ya. Dan 105. Oh, yang ke-105 tahun sahabat RCL. Dan sudah bersama saya kali ini adalah Bapak Sumarna, sekaligus juga bersama didampingi oleh rekan-rekan dari Humas yang akan melaksanakan HUT Damkar yang ke-105 tahun. Selamat sore Pak Uus. Sore. Waduh, luar biasa sekali bisa berbincang bersama Pak Uus yang juga merupakan Kasih Pengendalian Operasi dan Komunikasi Penyelamatan di Damkar, sekaligus juga sebagai koordinator seksi Humas dan dokumentasi dalam HUT Damkar yang ke-105 sahabat RCL. Pak Uus, pengen ngobrol dong. HUT Damkar yang ke-105 tahun itu bakal dilaksanakannya kapan Bapak? Baik, untuk tingkat Kabupaten Sukabumi, pelaksanaan Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kita akan laksanakan rangkaian kegiatan tersebut. Yang pertama yaitu lomba skill kompetisi. Nah, lomba skill kompetisi ini adalah bagaimana petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan memperlihatkan skillnya dalam penanggulangan kebakaran maupun penyelamatan atau rescue. Kemudian ada kegiatan upacara ya. Nah, kegiatan upacara itu nanti kita akan laksanakan tepatnya di tanggal 6 hari Senin, Mei 2024, bertempat di halaman Setda, Kabupaten Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Oke, kalau kita bicara dulu tentang skill competition ini Pak, akan diikuti oleh siapa saja, kemudian akan bertempat di mana tuh Pak? Baik. Untuk lomba ini akan diikuti oleh 12 pos sektor pemadam kebakaran dan penyelamatan. Nah, tempatnya kita akan pakai lapangan depan RCL, Canghegar. Oke, berarti akan bertempat di lapangan Canghegar Pelabuhan Ratu ya Pak ya. Pada hari Minggu berarti. Pada hari Minggu tanggal 5 Mei. Oke, Pak, kalau bicara tentang HUT Damkar yang ke-105 tahun, pada tahun ini Damkar dan Penyelamatan membawa tema apa Pak untuk HUT yang ke-105 Pak? Baik, tema Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ke-105 yaitu pemadam kebakaran dan penyelamatan profesional, rakyat terlindungi. Widih, karena memang juga hari ini tuh Damkar dan Penyelamatan itu tidak hanya bicara tentang kebakaran saja Pak ya, tapi juga dalam hal penyelamatan berarti Pak ya. Nah Pak, kalau bicara tentang HUT Damkar yang ke-105 tahun akan dilaksanakan di tanggal 5 dan 6 Pak ya. Kalau bicara di tingkat nasional Pak, sebetulnya HUT Damkar itu dirayakan setiap tanggal berapa Pak? Baik, Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran sebenarnya itu dilaksanakan tanggal 1 Maret. 1 Maret, oke. Setiap tanggal 1 Maret. Hanya itu dilaksanakan untuk tingkat provinsi. Untuk tingkat nasional maaf ya. Betul. Tingkat provinsi dan tingkat kabupaten atau kota itu setelahnya. Oke, karena mungkin juga menyesuaikan dengan keadaan waktu dan tempat juga Pak ya. Oke, kalau di 105 tahun ini Pak, pada hari Minggu akan ada skill competition antar 12 pos. Kemudian hari Senin juga akan ada upacara peringatan HUT Damkar. Akan dipimpin oleh siapa? Kemudian juga akan ada kegiatan apa selain juga upacara itu sendiri Pak? Baik. Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran pada saat pelaksanaan upacara nanti selaku pembina upacaranya adalah Bapak Bupati Sukabumi. Pak Bupati, oke. Nah, terus kemudian setelah upacara kita akan mengadakan kegiatan atraksi dari tim pemadaman dan tim penyelamatan, yang mana di atraksi tersebut yaitu dalam bentuk simulasi kebakaran, evakuasi bangunan gedung sekretariat daerah. Oh, akan ada nanti simulasi di sana berarti Pak ya? Betul sekali. Wow, karena memang juga untuk mengantisipasi bila mana ada terjadi kebakaran ataupun juga ada yang perlu diselamatkan berarti Pak di sana Pak ya. Oke Pak, ini kita sedikit keluar konteks dari kegiatan Hari Ulang Tahun Pak. Ya. Tapi kembali ke tupoksi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yaitu adalah sebagai tim pemadam dan penyelamat itu sendiri Pak. Kalau kita lihat kondisi geografis Kabupaten Sukabumi hari ini Pak, dengan cuaca ekstrim, kadang pagi-pagi begitu terik, kemudian sore tiba-tiba hujan angin.
Atau mungkin sebaliknya Pak, antisipasi apa sih yang sudah dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran sejauh ini Pak? Baik, kalau di internal Dinas Damkar itu sendiri, dikala menghadapi musim hujan dan angin kencang, tentu personal kita meningkatkan kesiapsiagaan dari tim rescue-nya, dan di situ juga dengan menyiapkan sarana prasarana yang memang yang akan mendukung ya kegiatan operasi penyelamatan. Dan memang pada saat musim hujan disertai angin kencang biasanya sering terjadi pohon tumbang. Betul. Nah, maka peralatan untuk evakuasi pohon tumbang, untuk pemotongan pohon tersebut, maka kita siapkan sinso ya. Oke, berarti memang juga kesiapan dari internal petugas damkar dan penyelamatan ini sudah disiapkan sebegitu matangnya Pak ya untuk menghadapi kondisi cuaca hari ini Pak ya. Nah Pak, kalau bicara tentang pemadaman dan penyelamatan, karena memang juga perlu kesiapsiagaan yang begitu sangat siap Pak ya. Tapi ketika warga masyarakat sekarang ingin melaporkan sebuah kejadian kebakaran atau mungkin juga butuh penyelamatan, untuk call center yang memang juga bersedia 24 jam itu ada di mana Pak call centernya Pak? Baik, call centernya yaitu namanya call center Damkar Cermat, yaitu pemadam kebakaran cepat respon penyelamatan. Oke. Nah, dengan nomor kontaknya 0811 844 113. Oke, itu adalah call center yang bisa dihubungi oleh warga masyarakat, oleh sahabat RCL ketika juga membutuhkan bantuan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sukabumi. Karena mungkin Pak, kalau misalkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sukabumi itu punya 12 pos Pak ya. Berarti dimanapun kejadian kebakaran dan butuh penyelamatan akan selalu ada pos-pos terdekat berarti Pak ya. Yang terdekat. Kalau 12 pos itu mungkin Pak boleh disebutkan ada di mana saja Pak? Baik, pos sektor pemadam kebakaran dan penyelamatan terbagi ke dalam 12 wilayah. Yang pertama pos sektor Pelabuhan Ratu, ya. Terus kemudian pos sektor Kalapanunggal. Yang ketiga pos sektor Cicurug. Kemudian yang keempat pos sektor Parungkuda. Yang kelima pos sektor Cibadak. Yang keenam pos sektor Cisaat. Kemudian yang ketujuh pos sektor Sukaraja, ke-8 pos sektor Sagaranten, ke-9 pos sektor Cikembar, ya, ke-10 pos sektor Jampang Kulon, ke-11 pos sektor Surade, dan ke-12 adalah pos sektor Cimas. Kemudian ada 3 grup rescue. Ada 3 grup rescue juga. Nah, untuk grup rescue ini ditempatkan ada di 3 pos sektor. Yang pertama kita tempatkan di pos sektor Pelabuhan Ratu karena ini memang ibu kota kabupaten. Yang kedua kita tempatkan di pos sektor 4 Parungkuda. Dan yang ketiga kita tempatkan di pos sektor Jampang Kulon. Oke. Berarti di setiap wilayah juga ada tim rescue-nya juga ya. Selain juga ada pos pemadaman juga Pak ya. Sekali. Nah Pak, kalau kita bicara sekarang, karena kan sebetulnya pemadaman dan penyelamatan ini tidak hanya bicara tentang petugas damkar saja, tapi juga kembali lagi ke masyarakat masing-masing Pak. Sebetulnya ada nggak sih Pak himbauan dari Bapak untuk warga masyarakat menghadapi juga cuaca hari ini seperti juga kebakaran, pohon tumbang, dan juga angin kencang Pak? Apa sih Pak himbauan Bapak untuk warga masyarakat itu sendiri Pak? Apabila masyarakat menghadapi musim hujan yang disertai angin kencang, tentu harus memperhatikan lokasi yang memang rawan terhadap pohon tumbang di kala musim hujan tersebut. Nah, lebih baik masyarakat menunda perjalanan dikala akan melewati daerah-daerah yang memang banyak pohon yang berpotensi tumbang. Betul. Terus kemudian pada saat musim kemarau, nah tentu masyarakat harus lebih meningkatkan kewaspadaan karena di kala musim kemarau biasanya banyak terjadi kebakaran. Karena ada peningkatan suhu bumi. Betul. Oke. Pak, mungkin terakhir juga perbincangan kita nih Pak, di HUT Damkar yang ke-105 tahun, sudah berjalan selama 105 tahun perjalanan Damkar Pak. Apa sih harapan Bapak untuk Damkar sendiri, kemudian harapan Bapak untuk juga warga masyarakat Pak, silakan. Nah, untuk Damkar tentu kita berharap adanya
peningkatan ya sarana penunjang pelayanan kepada masyarakat, baik itu sarana di bidang pemadaman, sarana di bidang penyelamatan, maupun sarana prasarana di bidang pencegahan. Karena ini penting sekali, sehingga dikala sarana prasarananya itu cukup memadai, tentu itu akan memudahkan petugas untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Oke, kalau untuk masyarakat sendiri Pak, harapannya seperti apa sih Pak? Baik, masyarakat kita berharap proaktif ya. Betul. Pada saat ada kejadian kebakaran, harus cepat menghubungi damkar sehingga untuk meminimalisir keterlambatan kita. Betul. Nah, termasuk ada permohonan untuk penyelamatan pun sama, tolong harus segera menghubungi pemadam kebakaran secepatnya, sehingga kami pun berupaya untuk lebih cepat hadir di tengah masyarakat. Oke, wah luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Us sudah berbincang dengan kita, dan juga untuk sahabat RCL jangan lupa di tanggal 5 dan tanggal 6 Mei 2024 akan dilaksanakan rangkaian kegiatan HUT Damkar ke-105, dan warga masyarakat boleh datang Pak ya? Boleh datang, terutama di tanggal 5 untuk menyaksikan skill competition atau skill kompetisi dari para petugas damkar dan penyelamatan yang akan dilaksanakan di lapangan Cangegar Pelabuhan Ratu. Pak Uus, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Teman-teman terima kasih banyak, dan juga sahabat RCL terima kasih banyak sudah menyimak perbincangan kita. Saya Aska Perdana bersama Aji Permana mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.